Sobat Ceria, kembali lagi di Cerita Mahasiswa Polbantan Bogor. Nah, kali ini Sobat Ceria ditemani oleh kami bertiga nih. Mungkin boleh perkenalan dulu dari kakak yang di ujung sana? Halo, perkenalkan nama aku Konita Soleha dari 3B Prodi PPKH. Oke, singgilan saya yakni saya Andika Bagus Saputra, saya tingkat 3 PPKH, yakni prodinya penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Nah, kalau saya sendiri Rizka Anissa, bisa dipanggil Rizka, sama dengan teman-teman yang lainnya dari program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan tingkat 3. Oke, kali ini ya Sobat Ceria, kita akan bercerita-cerita nih ya tentang pengalaman abang kakaknya selama MBKM KKNT di Jambi. Wah, jauh banget ya. Kok bisa gitu di Sumatera itu tuh gimana itu Masya Allah. ceritanya? Mungkin dimulai dari saya. Iya, boleh. Awalnya sih saya juga kaget ya kak, kok tiba-tiba di Jambi gitu. Sedangkan kakak tingkat sebelumnya kan berada di Jawa kan dominan. Betul. Nah, cuman karena saya dari kecil punya jiwa explore, Oh iya. jadi ya mau nggak mau sekalian nih. Mumpung kan kita keluar dari Lampung juga, Betul. langsung aja walaupun di pulaunya Sumatera sama, tapi karena tempatnya berbeda, jadi saya sangat excited. Nah, kabar ini sendiri saya tahunya yakni dari kampusnya langsung, yakni kampus Polbantan Bogor, bahwasanya kita yakni mahasiswa Polbantan Bogor jurusan peternakan Dan juga tingkat 3, pertanian ya. betul, Pertanian jurusan juga. pertanian, yakni harus mensukseskan swasembada pangan, tepatnya di Brigade Pangan. Oh iya, programnya namanya Brigade Betul. Pangan Brigade ya. Pangan. Ya, jadi kami tuh waktu di Jambi dipisah-pisah ya. Betul. Waktu di Jambi Ya, tuh betul. lokasinya beda-beda. Kalau Kak Konita di mana Kak kemarin Kak? Kebetulan aku dapatnya di Tanah Sepenggal, Bungo. Wah, di Bungo ya Kak? Ya, di Bungo. Jadi itu dari kota Jambinya tuh sekitar 7 jam dari kota Jambinya. Wih, jauh ya. Betul. Jauh. Lumayan. Gimana nih kira-kira Nah, ininya? sedangkan kalau tempat saya ini sebenarnya tetanggaan sih sama tempat Kak Konita. Oh, tetanggaan ya? Betul. Yakni saya ada di Tebo Ulu. Tebo Ulu. Kalau di tempatnya Kak Konita 7 jam, mungkin kalau saya 6 jam setengah lah. Iya, Perbedaannya betul. sedikit ya, mungkin 30 menit. Iya, nah kalau saya sendiri itu tetanggaan sama Bang Andika itu ada di Tebo Tengah, satu Semua ya, Kak? satu kabupaten kita kayak gitu. Iya, benar. Nah ini kan pasti kan tadi kan kaget terus Iya. excited juga. Betul. Nah kira-kira gimana nih cerita awalnya nih mau keberangkatan dari persiapan dan lain sebagainya mau berangkat ke Jambi ini gimana nih? Kalau saya sama kelompok saya sih lebih prefer karena kan tempatnya otomatis banyak panas ya, ini banyak saya ataupun Iya. lain sebagainya. Jadi kita lebih banyak memakai itu baju-baju yang tidak terlalu panjang. Oh gitu. Iya, mungkin kalau tapi juga ada ya baju-baju yang sekiranya tuh untuk di lahan nantinya juga tetap ada yang panjang, tapi lebih dominan ke panjangnya. Iya. Dan waktu keberangkatan karena kita tidak tahu bahwasanya di Tebo Ulu itu jauh ya, jadi Iya. tempat pertama kita sampai semuanya Sampainya di mana tuh Bang? di Bapeltan. Oh, Bapeltan di Jambi ya? Bapeltan Jambi semuanya itu. Jadi ternyata kita harus menunggu di esok harinya baru bisa berangkat. Berarti nginep dulu ya itu. Betul. Berarti Sama. bareng ya kita itu ya. Sama Sama. Kak Konita juga kan? Ya, aku juga dulu. di Tanah Sepenggal kita nginep dulu. Nginep dulu ya. Oh ya, baru besoknya berangkat. Betul. Betul. Harus konfirmasi ke travel dulu dan Betul. baru kita berangkat dan sampai di Tebo Ulu dan Lokasinya. Tanah Bungo. Sepenggal. Oh ya. Seperti itu. Nah, kira-kira boleh nih mungkin dari Kak Konita dulu nih ceritanya apa aja sih yang dilakuin selama di Jambi, terus gimana kesan-pesannya, suasananya, apalagi kan Tanah Sepenggal gitu kan 7 jam loh dari Jambi itu kan jauh gitu. terlebih cewek nih. Iya, Iya. lagi cewek gitu kan. Untuk kegiatan selama di Jambi sih dari awal ya perjalanan dari Bapeltan terus ke Tanah Sepenggal gitu. Dari awal ya seperti biasa kan kita perkenalan dulu entah ke desanya, entah ke BPP-nya dan segala Izin macamnya dulu ya. ya. Kita izin dan memperkenalkan diri dan memberi apa ya menyampaikan tujuan kami Betul. di sana Di tuh sana mau apa seperti aja, apa. seperti apa aja. Jadi tujuan kita kan di sana kan ada 70% di BPP Betul. Oh ya. dan 30% di Brigade Pangan. Brigade Pangan. Oh, karena gitu. ini ya barengan ya antara KKN dengan Brigade Pangan itu ya, Ya, Kak? betul. Nah, sebenarnya di Gimana sana tuh? tuh Gimana? di sana Lepaskan tuh semua, apa kak ceritanya kak? Gak apa-apa, terbuka aja.
di sana tuh kita gini ya, awalnya kan mungkin karena kita emang awal banget komunikasinya sama pihak Brigade Pangan, jadi awal-awal untuk kita tuh lebih ke Brigade Pangan dulu, turunnya di Brigade Pangan dulu. Tapi sambil kita perkenalan juga sama BPP-nya juga, sambil jalan juga, sambil kita mengenal wilayah-wilayah di sananya, keadaan di sananya juga kan, sekalian identifikasi wilayahnya juga diperkenalkan oleh manajer BP-nya yang alhamdulillah baik. Alhamdulillah, responnya positif ya Kak? Responnya positif dan sangat membantu ya untuk identifikasi wilayah kita waktu di sana kan. Jadi kami itu dibagi, satu kelompok tuh dibagi jadi 3 desa. Jadi 2 orang. Jadi kan kita kan ada pertanian sama peternakan ya. Oh iya betul, di mix ya untuk tahun kemarin ya. Iya betul. Jadi kita 2 orang, pokoknya satu desa tuh 2 orang. Jadi peternakannya. Iya, pertanian dan peternakan begitu. Nah, menurut aku sih tantangannya yang benar-benar kayak dan sebenarnya bikin aku shock gitu pertama kali datang ke sana itu. Ternyata ternak mereka itu diumbar, maksudnya kayak diliarkan, nggak dikandangin gitu. Sama berarti. Nah, apalagi yang pertama kali aku lihat tuh sapinya tuh banyak yang punya luka, iya luka yang besar, cukup besar gitu. Tapi kok bisa, mungkin kayak kelihatan nggak keurus gitu lukanya. Jadi kesejahteraan hewannya kurang berarti. Iya betul. Nah di situ aku juga mikir, aduh ini pasti tantangan buat kita ya sebagai mahasiswa peternakan di sana. Ini kok bisa keadaan peternakannya kayak gini gitu. Itu cukup challenging sih buat kita. Karena mungkin minat masyarakatnya emang kurang ya di bidang peternakannya, lebih ke perkebunannya ya kalau dilihat-lihat kemarin. Perkebunan dan pertanian. Iya, soalnya sepanjang jalan itu benar-benar sawit semua waktu itu ya. Betul. Iya, karet seperti itu. Kayak gitu. Kalau Bang Andika sendiri gimana nih? Kalau di tempatku emang hampir sama sih kayak tempatnya Konita ya. Oh ya. Pas sampai kita juga melakukan izin, yakni ke kepala desa, ketua RT dan sebagainya, habis itu baru ke tempat BPP-nya, dan kita sampein juga apa aja sih output yang memang kita harus dilakukan di sini tempat kita nih. Dan memang ternyata kita tuh beda ya dengan kakak-kakaknya di univ lainnya. Nah itu hampir salah paham tuh waktu itu. Pikiran dengan kepala desanya, tapi dengan berjalan dengan pelan baru kita sampaikan dan akhirnya diterima. Dan setelah itu kita melakukan, selain itu kita melakukan RDKK, penginputan RDKK. Kita membantu karena ternyata di bulan itu tuh hampir penutupan, dan BPP kita tuh karena orangnya itu mungkin sedikit ya Kak. Jadi memang harus dibantu. Dan kurang SDM-nya lah ya. SDM-nya. Dan petaninya tuh luar biasa banyaknya sekali. Masya Allah. KPP-nya tuh penyuluh tuh bisa sampai 3 desa bahkan, atau 4 desa. Jadi satu penyuluh itu. Berarti ini membuktikan bahwasanya penyuluh itu kurang ya. Betul, penyuluh itu kurang, dan banyak ditemukan di lapangan ternyata petani itu sangat butuh penyuluh. Nggak bisa petani itu tidak didampingi sendiri itu tidak bisa, dan memang harus penyuluh. Ini jadi challenging buat kita, dan saya juga sadar ternyata sangat berdampak sekali. Ternyata kita di lapangan tuh membantu penyuluhnya. Hadirnya kita tuh bermanfaat gitu ya untuk para petani. Bahkan saya waktu itu sempat sampai ke, sebenarnya ini hampir tidak ada di outputnya sih Kak ya. Cuman karena waktu itu kita juga koordinasi dengan dinas peternakannya. Betul. Kita sampai ke 7 Kotoilir. Nah ternyata 7 Kotoilir itu sampingan sama Kepulauan Riau. Oh iya. Berarti jauh banget. Jaraknya dari Tebowulu ke sana tuh kurang lebih 4-5 jam. Masya Allah. Dan jalannya luar biasa ya. Rollercoaster Kak. Iya. Itu laki-laki perempuan. Sana semua hanya satu. Teman saya Gina. Masya Allah, dia ikut mendampingi penyuluhnya. Jadi dia nggak ngerasain betapa serunya mabuk di jalan itu ya. Sorry, first time ya bagi saya sendiri. Itu sampai kurang lebih hampir berapa ya? 60 derajat lah Kak ketinggiannya tuh. Curam banget sekali. Dan di sana tuh ada satu rumah yang memang dia tuh ada di sana, saya nggak tahu ya rasanya apa, tapi emang bagus sih pemandangannya.
Makanya di sana tuh motornya sudah dimodif, gearnya tuh dibangun jadi lebih besar biar bisa Nanjak lebih gitu ya. ada tenaganya. Iya. Itu sangat wow. Di sana alasan kita ke sana itu ternyata adanya virus PMK yang sudah menyebar. Oh iya. Betul. Kesalahannya sendiri yakni karena waktu itu ada Pokir ini kelompok pemikir, yakni dia itu diberi subsidi atau diberi mungkin semacam Bantuan gitu ya? bantuan Ya. dari DPR, yakni beli sapi di daerah kita kak. Oh. Di mana tuh kak? Di Lampung. betul Masya Allah sekali. ya. BTW kita Nah, dari Lampung. Kita dari Lampung. Nah, Habis itu? sampailah tuh sapi-sapi tuh. Mungkin kurang lebih saya kurang tahu tepatnya berapa ekor. Awalnya aman di sana kan, nah, Iya. ternyata sapi-sapi tersebut malah menyebarkan virus PMK. Masya Allah. Bukan berarti Lampung gitu ya teman-teman. Mungkin waktu itu karena Iya. Emang waktunya PMK Emang seperti waktunya itu. PMK ya. Jadi Dan kurang safety Betul, juga kurang safety kesalahan. Jadi menyebar ya. betul. Jadi kita sekaligus melakukan pengalaman karena kita kan juga basicnya di peternakan. Betul sekali. Bahkan yang pertanian juga ikut teman-teman. Oh, ikut membantu ya? Ikut membantu. Itu Masya luar Allah. biasa sekali teman-teman Iya. pertanian. Masya Allah. Respect. Nah, itu kurang lebih ada 8 ekor atau 9 ekor waktu itu. Oh iya. Yang kita lakukan vaksinasi, kita lakukan juga penanganannya. Kemudian baru kita pulangnya itu benar-benar malam larut dan Iya. kita menggunakan otok gitu teman. Iya. Iya tahu kan? Iya. Di Jambi harus Itu melewati perahu itu. Iya, menyeberang Satu-satu. Sungai Batanghari ya. Betul. Masya Allah. Luar biasa. Perjuangannya sekali. luar biasa. Tapi Iya. menyesal nggak kira-kira abang kakaknya ini? Tidak menyesal. Enggak sih, Selesai. Enggak ya. seru sih. Tapi kalau mau dikirim ke sana lagi mau nggak nih Oh, siap kira-kira? saya, Kak. Boleh. Kak Konita kayaknya ragu ya. Ah, ya kayak gitu ya. Ternyata luar biasa banget ya gitu. Ya kalau aku sendiri Iya. itu waktu itu kan deketan nih ya sama Iya, Andika benar, di benar, Tebo benar. Tengah juga. Nah waktu begitu dikabarkan di sana satu yang saya pikirin Tebo tuh, Kak? Tengah tuh gimana sih gitu ya? Iya, iya. Karena banyak dengar dari cerita kakak tingkat kan sebelumnya ada yang dikirim di sana untuk Iya. program yang benar-benar pendampingan Brigade Betul. Pangan. Nah tapi kan kita kan fokusnya dua, ada KKN sama Brigade Pangan Brigade itu kan. Pangan. Jadi kami tuh bingung, katanya di sana tuh aksesnya tuh jauh antara Iya. BPP dengan desa Brigade Pangannya. Dan ternyata benar, kami ngambillah di tengah-tengah tapi yang condong ke BPP Iya. itu jarak tempat tinggal ke BPP-nya itu 8 kilo. 8 kilo. Iya, 8 kilo. Kemudian dari tempat tinggal kami ke desa Brigade Pangannya itu 25 kilo. Jadi kalau PP 50 kilo. 50 kilo. Iya, 2 jam Masya Allah. gitu. Itu perjuangan banget ya. Dan alhamdulillah sih masyarakat di sana responnya positif Iya, responnya seperti positif itu. banget. Iya, karena ya itu sama dengan Kak Konita yang pertama bikin loh kok gini itu tuh ternaknya diliarkan Iya, gitu betul, malah betul. kebunnya yang dikandangkan Benar. gitu. Iya, betul. Itu ya gitulah pokoknya ya. PR-nya ya, Iya Kak. PR-nya. Nah soalnya di sepanjang jalan tuh pasti ada sapi yang nyebrang terus benar. kambing ke warung itu banyak banget. Iya sih, gitu. benar Ambil sih. makan sampah. Iya, Iya, makan sampah banyak. gitu. Jadi Itu parah kayak sih. kita udah belajar kesejahteraan hewan ya. Jadi sedih melihatnya gitu. Tapi ya alhamdulillah untuk petani sendiri tuh menerima hadirnya kami gitu. Betul, Ya alhamdulillah. kayak gitu. Iya kak, izin aja kak ya kalau Iya, dari boleh, saya boleh. hampir sama sih kak. Juga iya. dari tempat tinggalnya kita kan gabung sama penyuluhnya tuh. Oh, iya. Alhamdulillah ternyata sampingan sama BPP-nya. Iya. Oh Jadi iya. nggak ada kata terlambat. Masya Makanya kita Allah. alhamdulillah Disiplin ya. Disiplin betul sekali. Dan itu kita tiap hari Senin itu melakukan upacara bareng sama penyuluh-penyuluhnya, Masya Allah. sama Pak Kepala Desanya dan dengan instansi-instansi terkait lah. Iya. Dan jarak dari tempat saya ke tempat penyuluhan saya tuh hampir sama, tapi lebih jauh kakak sih. Saya 35 kilo itu 35. berangkatnya. Berarti kalau PP Berapa tuh, Kak? 70 kilo 70 dong. Itu kilo. lebih jauh dong, Bang. Aduh. Tapi seru sih kak. Iya. Nah, terlebih saya kan kesana bareng Kak Gina ya. Iya. Nah, jalannya cukup ekstrim tuh. Iya, betul. Jadi biar nggak boring ketika ada jalan yang kurang bagus ya saya lewatin aja biar nggak ngantuk. 70 kilo guys. Iya, Kalau 70 misalkan kilo. diem doang gini. Ngantuk. Iya, bisa meleng ya nanti di Betul, jalan. 70 kilo. Sampailah kita akhirnya diperkenalkan dengan penyuluh kami yakni Bang Abdul Jabar Mahmuda. Nah, sapa dulu dong Bang Sama Jabarnya. Bang Jabar. Iya. Saya menceritakan tentang Bang Jabar nih. Sungai Rambai. Nah,
Pas banget, ternyata Bang Jabar itu memang perlu adanya penyuluhan peternakan, Kak. Karena di desa itu sangat minim sekali adanya informasi mengenai peternakan. Yang sebelumnya fokus di pertanian saja. Jadi hadirnya kita di sana alhamdulillah diterima sangat baik sekali dengan kepala desanya, dengan RT-nya, dengan salah satu kelompok tani dan ketuanya. Bahkan kita melakukan penyuluhan tuh sangat antusias. Ada kurang lebih setiap pertemuan tuh 18, 20 petani itu yang melakukan sana. Akhirnya selesai tuh Kak ya, penyuluhan selesai. Kemudian kita inisiatif lagi. Bang, gimana nih Bang kalau misalkan kita pembentukan atau penumbuh kembangan tentang Posludes Bang. Apa itu Posludes Bang? Boleh dijelaskan ke Sobat Ceria Bang? Penyuluhan desa. Jadi Posludes ini memang tepatnya ini dia lebih fokus di tempat sih. Nah, fokus di tempat tuh yang nantinya tuh tempat tersebut akan mungkin ya sekiranya ada penyuluhan itu fokus di tempat tersebut. Jadi misalkan di Sungai Rambai ada nih penyuluhan dari dinas terkait. Di situ lokasinya. Di situ nggak perlu kemana-mana lagi dan tempat informasi bagi petani lah pos penyuluhan desa tuh. Dan akhirnya boleh tuh Kak diterima baik tuh sama penyuluh saya. Akhirnya oke Bang. Ini gimana Bang? Apa aja sih yang harus kita lakukan? Prosedurnya lah ya. Apa aja tuh tahapannya yang perlu dipenuhi gitu ternyata yang sangat penting atau sangat diperlukan itu kita melakukan rapat dulu. Harus dong komunikasi kan ya. Iya betul. Kan ini kan harus diketahui oleh kepala desa Kak ya. Nah jadi kita mengundang ada kepala desa, kemudian Pak Babinsanya, ketua RT-nya, ketua kelompok tani beserta kelompok taninya. Bahwasanya kita di sini akan melakukan penumbuh kembangan tentang Posludes. Kita jelasin apa saja manfaatnya, tempatnya di mana, dan tempatnya ini yakni sama dengan saya melakukan penyuluhan di tempatnya ketua kelompok taninya. Nah di situ akhirnya disepakati bahwasanya Desa Sungai Rambai akan penumbuh kembangan Posludes. Keren. Keren. Satu lagi. Waktu melakukan Posludes ini pembentukan penumbuh kembangannya, kita perlu melakukan berita acara. Nah, berita acara ini itu sangat perlu ya diketahui dengan kepala desa lagi, kemudian dengan penyuluh terkait atau pendamping kita, dan selanjutnya diketahui oleh koordinator BPP kita bahwasanya ternyata resmi. Jadi nggak cuman diada-ada aja gitu. Dan ketika sudah selesai, disitulah kenangan sesungguhnya ada teman. Masya Allah, kenangan. Jadi kita di sana tuh nggak cuman melakukan penyuluhan, atau main, tapi ada hal yang memang ditinggal atau memang bermanfaat bagi masyarakat. Sampai sekarang bahkan masih sering kita koordinasi dengan masyarakat yang ada di sana, dengan petani di sana Kak. Kalau di Bogor tuh seperti ini nih keadaannya, peternakannya. Nah ternyata mereka kagum gitu. Wah, udah tuh Kak, nanti bisa jadi pandangan kita untuk jadi kembangnya. Motivasi lah untuk kedepannya ya. Oke, kalau mungkin dari Kak Konita boleh nih cerita-cerita gimana sih di sana. Soalnya gini Kak, kalau saya sendiri itu kan waktu selama di sana ya Kak, itu tantangannya tuh peternak itu sangat sedikit. Bahkan kelompok ternak itu nggak ada Sobat Ceria seperti itu. Nah, betul. jadi kita ibarat kata tapi bersyukurnya untuk kemarin tuh kita di mix nih sama teman-teman yang dari pertanian. Jadi ketika teman-teman pertanian menyampaikan tentang materi pertaniannya, kita bisa mengaitkan gitu. Seperti kita kan pengolahan limbah betul. Gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, kira-kira kalau Kak Konita gimana nih waktu kegiatan penyuluhan atau KKN-nya? Untuk kegiatan penyuluhan ini sebenarnya di awal tuh kan aku kan koordinasi dulu untuk kelanjutan dari penyuluhan ini ya. Betul. Jadi kami kunjungi satu persatu nih ketua kelompok taninya gitu, permasalahannya apa itu kan berdampingan juga dengan teman-teman pertanian juga kan. Jadi ketua kelompok tani itu kadang tuh memberikan masukan. Memberikan kemasukan ini permasalahannya kalau untuk di bidang peternakan ini gitu kan. Jadi yang pertama ya dari itu ternak yang nggak dikandangkan, kemudian jadi merusak lahan-lahan begitu kan. Kemudian juga fesesnya di mana-mana gitu. Terus kadang juga mencelakai lalu lintas kan. Menghalangi menghambat. Iya begitu. Nah kemudian ada satu ketua kelompok tani ini yang
dia tuh melihat potensi dari feses ternak tuh. Ini tuh sayang banget kalau misalnya berceceran dan tidak dimanfaatkan. Padahal kan itu tuh bisa menguntungkan untuk pertanian begitu kan. Betul. Begitu. Jadi itu sih kita bisa dapat ide materi penyuluhan tuh dari situ juga, dan Dari kemudian juga permasalahan itu ya, Kak? ya, dan kemudian juga ada beberapa kebetulan ketua kelompok tani yang memiliki ternakan. Ya. Berkonsultasi juga mengenai ternaknya yang punya penyakit kayak misal bentol-bentol itu LSD. Iya. Itu banyak tuh di sana tuh LSD, kemudian miasis juga kan karena jadi karena ternaknya nggak dikadangkan gitu. Jadi kebanyakan tuh warga tuh merasa risih gitu kalau misalnya masuk ke pekarangan rumah atau apa. Betul. Mereka tuh bisa sampai siram pakai air panas lah atau air cuka Ya ampun. gitu. Itu sangat prihatin banget sih buat peternakan di sana gitu. Buat ternak-ternak di sana. Jadi karena dari ownernya juga nggak mengurus sapinya dan luka sapinya itu, kemudian menjadi ya begitulah, luka yang tidak diobati kan bisa berubah menjadi miasis kan. Betul. Ya Gitu. ampun. Ini ya berarti kurang Prihatin sangat banget sih. sangat kurang diperhatikan ya, Iya Kak. betul. Ya. Untungnya saat pelaksanaan penyuluhan tuh petani-petaninya mungkin karena tertarik, wah ini ada orang dari luar nih mau melakukan penyuluhan, mau mungkin memberi kita ilmu gitu kan. Alhamdulillahnya mereka baik sekali dan sangat welcome ke kita. Jadi Alhamdulillah. mereka sangat excited ya dengan penyuluhan kita gitu. Alhamdulillah sih begitu sih. Meskipun ya itu sih di daerah aku juga nggak ada ya kelompok ternak gitu, nggak ada penyuluh peternakan juga nggak ada. Awalnya juga sempat bingung ini harus mulai dari mana gitu kan. Jadi Arahnya kemana gitu? ya arahnya kemana, dan alhamdulillah berkat bimbingan dari PPL desa saya Bu Desma. Ya, luar biasa. Jadi setelah kami rembukan juga dengan ketua kelompok tani untuk permasalahan-permasalahannya, kemudian dapat masukan dari PPL-nya juga. Alhamdulillah penyuluhannya berjalan dengan lancar dan dengan excitednya apa sih namanya? Excitednya para petaninya, para petani dan peternaknya. Alhamdulillah penyuluhan dapat berjalan dengan lancar. Iya. Iya sih, karena emang di sana tuh peternakan kurang diperhatikan gitu ya. Saya sendiri tuh sebenarnya awalnya sempat bingung gitu ya. Apalagi komoditas di desa saya tuh kerbau gitu. Sedangkan kan kita selama ini fokusnya lebih ke sapi ya, kemudian ternak kecil seperti itu. Nah, tapi bersyukurnya waktu kita dikirimkan di sana itu ada BUMDes dari desa yang saya datangi itu untuk penyuluhan, yang dimana anggotanya itu petani-petani juga, itu mendirikan sebuah ayam petelur. Nah ini sebenarnya tantangan juga sih buat saya waktu itu, bisa nggak ya gitu. Alhamdulillah respon mereka juga baik gitu. Jadi selama dari pembuatan kandang sampai saat ini itu alhamdulillah materi yang saya sampaikan tuh bisa lah dipakai sedikit-sedikit gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan juga dengan mereka. Karena posisi kandang itu kan awalnya kayak asal bangun aja ya, mungkin selama ini orang. Tapi ketika itu saya sampaikan, Pak, kalau kandang tuh bagusnya dari timur ke barat, Pak, gitu. Nah, alhamdulillah diterapkan seperti itu. Ya, alhamdulillah seperti itu. Iya. Ada satu cerita lagi nih, Kak. Boleh tuh. Hampir mirip sih sama dengan Kak Rizka nih. Iya. Dia lebih fokus ke peternakan ayam petelur. Iya. Nah, di sana ada salah satu anggota kelompok tani, yakni dia berusia 98 tahun. 98 tahun, guys. Ya. Di 98 tahun itu beliau masih bisa di lain ingin melakukan peternakan, beliau itu mempunyai perkebunan duku. Oh iya. Nah, jadi selain melakukan peternakan, beliau itu juga punya duku, jadi masih siap-siap untuk jalan, untuk melakukan mungkin pemanenan. Nah, saya akhirnya terbawalah emosi saya itu, kayak beliau yang 98 tahun masih bisa semangat seperti ini. Iya, Masya Allah, ya itulah. Saya nih Iya. masih 21 tahun nih. Wah, itu jadi antar
ada gap sendiri sih Iya. dan ada rasa terpukul sendiri bagi saya. Pada situ saya ikut mendampingi dan itu salah satu pertama ada di desa Sungai Rambai, yakni adanya peternakan yang petelur. Oh iya. Saya ikut mendampingi di sana, saya buat Alhamdulillah. modulnya. Pak, apa aja yang perlu dilakukan di sana dari segi atapnya, mungkin dari proses pembuangan fesesnya. Nah, di situ diterima dengan baik dan waktu pulang nih teman-teman, dibawakan 2 karung. Duku itu. Duku. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti Saya teman-teman pendekatan ke masyarakatnya ini ya alhamdulillah Iya. diterima gitu ya, Betul. Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bawa nih motor. Pas naik nih. Pokoknya ada sensasi sendiri lah. Sama teman saya Gina tuh, motornya nggak ada lampunya. Ya Allah. Pakai HP kita guys gini. Senternya. Iya, pakai senter. Alhamdulillah. Terima kasih pada Mbak Gimo. Semoga apa yang saya lakukan dan apa yang saya dampingi dapat bermanfaat dengan kandangnya dan bermanfaat dengan desanya. Ya alhamdulillah. Amin. Ya itu tadi ya Sobat Ceria cerita kami di Jambi. Sangat bersyukur sekali ya bisa dikirim sana. Ya. Meskipun awalnya tuh kebanyakan ya nih dengar-dengar dari teman-teman tuh kayak ih gimana nanti di sana gitu pada takut gitu. Tapi ternyata kesan dari saya sendiri, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing juga teman-teman saya. Ada Nurani, Tegar dari peternakan, kemudian ada Anya, Kaisha dan juga Jais dari pertanian yang sudah membuktikan lah ya teman-teman yang lainnya juga ya. Betul. Sudah membuktikan bahwa KKN atau kegiatan yang ada di Jambi itu tidak semenakutkan itu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya cerita kita hari ini. Kalau kurang nih, Kalau kurang nih ada part 2. masih ada part 2. Tapi tunggu nih like sama komen dan subscribe-nya. Iya betul banget. Jangan lupa ya. Lupa. Kita next lanjut di cerita mahasiswa Pembangtan Bogor. Selanjutnya dadah.